Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi dalam Lebih Dekat dengan legislator Kota Makassar. Bicara legislator berarti bicara tentang Bapak Ibu Dewan kita di DPRD Kota Makassar. Nah, hari ini Sambalu yang mengikuti acara ini tiap hari dan yang berada di rumah, di mobil, kemudian yang menonton by podcastnya, live YouTube-nya Gamasi, juga yang ada di streaming, kita ucapkan semua selamat mengikuti acara ini. Di samping Kak Uni ada seorang Bapak Dewan kita. Uni akan memperkenalkan beliau dan ini ada kaitan beberapa nama dengan tokoh-tokoh yang sudah ada di Makassar. Tapi kita nanti akan tanya. Beliau adalah Anton Paul Goni. Ya, Anton Paul Goni. Kalau nama Goni ini kayaknya banyak ya kita terkenal ya, lumayan terkenal. Langsung saja deh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Uni. Apa kabar ini Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Panggil Uni saja Pak biar kita santai. Iya. Iya. Kalau di radio, di media kita dipanggil Kak Uni, tapi Bapak panggil Uni saja. Iya. Ini kalau Anton Paul Goni dengan Rudy Peter Goni, apakah bersaudara Pak? Ya, dari namanya, dari marganya kan Goni itu marga. Marga bapak saya. Iya. Ya, kebetulan kami bersaudara. Oh, bersaudara. Ya. Mohon maaf ya Uni tanya itu karena namanya sama. Siapa yang kakak Pak? Bapak atau saya? Oh, Bapak Jadi, yang Pak. setelah saya masih ada satu perempuan baru Pak Rudy. Pak Rudy. Iya. Saya hadir di dunia politik karena Pak Rudy. Oh, ya itulah makanya Uni jadi tertarik mau tahu ini. Jadi Pak RPG Rudy Peter Goni itu adalah adiknya Pak. Adik saya. Pak Anton Paul Goni. Ini Bapak ini periode pertama Pak ya? Periode pertama. Berarti baru periode pertama. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut Amin. Pak. Iya. Ini 4 tahun menjelang 5 tahun. Kemudian sebelumnya Bapak di bidang apa Pak? Iya, Ibu. Uni. Iya. Saya enggak nyaman kalau panggil ya, paling enggak Mbak Uni ya. Oh iya, boleh silakan Pak. Karena kalau saya mau panggil Kak kan salah. Iya silakan. Ya, jadi Mbak Uni, saya sebelumnya memang saya dari boleh dikata kalangan profesional. Iya, profesional tapi, ya. Pekerja. Ya. Saya bergelut di bidang swasta. Iya. Sudah berbagai macam tempat pekerjaan, baik itu jasa maupun perdagangan umum, dan kurang lebih 10 tahun atau sudah menjelang 15 tahun saya baru terjun di dunia politik. Iya. Ya, kebetulan adik saya itu Pak Rudy, dia kan RPG. memang sudah malang melintang di dunia perpolitikan, khususnya di PDI Perjuangan, dan seiring dengan kami intens bertemu dalam acara keluarga, biasa diselingi dengan kegiatan-kegiatan itu tadi, politik, karena tentu dalam kegiatan keluarga itu biasa juga ada tamu-tamunya, itu kebanyakan dari orang-orang politik. Nah, disitulah saya mulai tertarik ya Pak? Ya, istilahnya masuk dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, pembicaraan untuk tertarik belum juga. Belum ya. Iya. Karena dunia politik ini merupakan dunia yang sangat baru bagi saya, dan kebetulan saya juga ini beraktivitas di dalam dunia komunitas yang banyak dunia orang. keagamaan. Dunia keagamaan. Spiritual. Iya, spiritual. Jadi gitu saya ya. aktivis gereja, sehingga dalam pembicaraan dengan politik itu seringkali juga ada yang agak tidak cocok. Iya. Ya, namanya politik dengan kehidupan ya. Kehidupan beragama itu kan agak boleh dikatakan sangat kontras. Tapi dari belajar dengan diskusi-diskusi dengan Pak Rudy, terus juga saya memang orangnya gemar membaca, nonton TV, akhirnya ya saya tertarik.
ada ketertarikan. Baik, Dan baik. itulah awalnya saya sampai bisa berkecimpung di dunia politik. Iya. 2019 Pak ya, jadi Bapak tertariknya 2000 di bawah, tentu di bawah tahun 2019 Iya. Pak ya. Jadi mungkin berapa tahun sebelumnya Pak sehingga Bapak memantapkan diri ikut pencalekan di 2019. Iya. Berapa tahun sebelumnya Bapak merasa harus menggalang suara ya mendekati masyarakat, meyakinkan masyarakat berapa tahun sebelumnya ya? Iya, jadi kalau saya tidak salah tepatnya itu antara 2010-2011. Oh, lumayan lama. Saya sudah direkrut Iya. jadi pengurus. Oh, pengurus Ya, partai jadi dulu. Ya, jadi kita tidak serta-merta sebagai anggota legislatif sekarang ini bahwa serta-merta begitu saja masuk Iya. tanpa melalui pengkaderan. Iya, Ya, jadi dikader saya dulu. pertama ditugaskan di kecamatan. Iya. Jadi sebagai pengurus PAC Tamalate, kebetulan saya berdomisili di Tamalate, disitulah mulai saya berkecimpung, ikut kegiatan partai dan tidak berselang lama saya diminta untuk jadi pengurus di Dewan Pimpinan Cabang Kota Makassar. DPC Karena ya. waktu itu ada salah satu pengurus yang tidak aktif karena dia lagi bertugas di luar kota, jadi tidak sampai 2 tahun barangkali saya langsung naik di kepengurusan tingkat Kota Makassar. Begitu Pak. Sampai 2014 saya mulai jadi caleg di situ. Iya, baik. Sudah memantapkan hati. Ya. Nah, memasuki dunia politik ini tentu banyak seninya ya, Sambalu, dan segala macam lika-liku, dinamika itu Bapak lewati dan akhirnya bisa menduduki sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat berarti Bapak mewakili banyak suara yang ada di Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Nah, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP masih diduduki sekarang Pak? Masih. Masih ya, bidang kehormatan. Bidang kehormatan itu menangani hal-hal kehormatan seperti apa Iya, Pak? iya. Iya. Jadi awalnya saya di kepengurusan tingkat kota, Iya. Kota Makassar. Iya. Saya jadi salah satu wakil ketua bidang lingkungan. Lingkungan ya, jadi Setelah adanya kepengurusan baru, iya. karena mungkin dilihat saya punya umur juga, mungkin paling senior secara umur ya di kepengurusannya, saya diminta menjadi wakil ketua bidang kehormatan. Iya. Jadi kalau kita berbicara Kehormatan. kehormatan berarti kita harus menjaga kehormatan partai. Baik. Ya, Jadi itulah jadi, tugas Bapak ya, mengawal teman-teman, ya, kemudian khususnya mendampingi dari kader. Iya, dan mendampingi pengurus, kader. Nah, ini senior boleh Pak, tetapi semangat tetap harus semangat 45, Ya. ya, semangat muda. Nah, Unik mau tanya, ketika Bapak reses, ya, ketika Kundapil selama 4 tahun terakhir, lalu mendengarkan dari konstituenta, itu masalah apa yang muncul Pak, yang Bapak bisa selesaikan, kemudian Bapak menjadi penghubung di situ? Silakan Pak. Ya. Iya. Ya, makasih Mbak Uni. Iya. Jadi kurang lebih 4 tahun, sudah menjelang 4 tahun 2 bulan kami bertugas. Tentu dalam 4 tahun itu berarti kami sudah mengadakan 12 kali reses. Iya. Ya, memasuki tahun terakhir ini karena setiap 1 tahun anggaran itu kita melakukan 3 kegiatan reses di samping yang kegiatan-kegiatan yang lain ya. Memang persoalan yang sangat mendasar itu ya tentu kita melihat bahwa kondisi masyarakat. Iya. Kita harus akui bahwa masih banyak masyarakat kita yang berada di dalam kategori mereka termasuk warga yang menengah ke bawah. Menengah Ya. ke bawah ya. Jadi Jadi warga intinya- miskin lah Pak Ya, ya. Iya. ya, jadi intinya kebanyakan yaitu pertama kalau untuk kebutuhan pribadi mereka itu ya tentu mengenai pelayanan kesehatan ya, ya pendidikan, Iya. ya, itu untuk ya, pribadi mereka BPA termasuk ya BPJS dalam hal ini walaupun itu kan instansi vertikal. Tapi itu senantiasa menjadi keluhan warga. Iya, iya. Belum lagi termasuk misalkan PKH Iya. yang dari Kementerian Sosial. Kalau masalah
umum ya seperti misalkan drainase, jalan lingkungan, Iya. lampu lorong, lampu Ya, jalan. itu Nah, dia. itu yang sangat dominan dalam setiap kami reses. Dan terakhir ini bedah rumah. Iya, bedah rumah Pak ya. Iya. Bedah rumah juga berada di wilayah kerja Bapak. Iya. Iya. Oke. Syukur alhamdulillah sudah ada yang saya sempat lakukan. Iya. Dan sudah ada Terrealisasi realisasi. seperti Iya. itu. Nah, untuk mengawal perjuangan bedah rumah itu bagaimana itu Pak? Bisa Bapak sampaikan urutan-urutannya sampai mereka bisa mendapatkannya atau anggarannya diberikan kepada orang yang tepat, masyarakat yang tepat? Iya. Iya, Jadi kebetulan memang kami punya mitra itu dinas perumahan. dinas Ya, perumahan. dari Iya. dalam setiap kita punya kegiatan misalkan monitoring dan evaluasi, ya tentunya kan kita kembali mereview ya kegiatan-kegiatan dinas tersebut yang mereka sudah laksanakan. Iya. Nah, dan dalam hal informasi seperti bedah rumah, Iya. nah itu tentu kami menanyakan persyaratan-persyaratan apa yang harus disiapkan oleh warga yang memang butuh Iya. perbaikan rumah. Nah, tapi selain itu memang ada survei. Survei, Lapangan. Jadi iya. persyaratannya itu Di survei. Mbak Uni Iya. yang harus mereka siapkan pertama alas hak, sertifikat atau Alas AJB, hak, itu AJB. harus ada. Kalau mereka statusnya kontrak Iya. atau mungkin banyak juga yang kami dapat itu masih tanah negara, Iya. walaupun mereka sudah Tinggal lama. sampai Iya. sudah lebih dari setengah abad, Wow, lebih iya. dari 50 tahun. Iya, iya, iya. Ya, Tapi kalau tidak ada alas haknya, tidak bisa tidak bisa. Iya, Ya, tidak karena yang namanya program bedah rumah itu diberikan kepada mereka yang memang punya milik hak sendiri, tanah Iya. sendiri. Baik, Ya, baik. coba kita bayangkan Mbak, kalau biar orang kontrak mau diperbaiki itu Baik, baik. nggak akan mencukupi. Oke. Itu pun saja anggarannya masih terbatas. Dan Iya. ya setelah melalui informasi-informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dan memang kebetulan waktunya masih ada di survei dan dinyatakan layak, ya itu langsung Iya. dilaksanakan. Baik. Pernahkah Bapak langsung ikut survei juga Pak, dengan diam-diam melihat? Pernahkah Bapak lakukan juga begitu? Kalau itu Bu, kami tidak lakukan. Iya, yang Tapi ada kami punya teman-teman di lapangan yang kami tugaskan. yang tugaskan, Ya, ya, jadi jadi- bukan dari unsur pemerintah. Iya. Ya, ada yang kita tugaskan itu untuk Memantau. membantu, mengawal. Mengawal ya. Jadi melalui Iya. komunikasi dengan mereka, Iya. semua yang perlu kami Iya. fasilitasi lagi untuk komunikasikan ke dinas terkait, Iya. itu kita bisa tindak lanjuti. Iya. Ya memang seringkali juga ada penyampaian, tapi kita tidak ada di tempat. Iya, baik. Jadi Pak. memang kita harus siapkan orang-orang dan itu Iya, pun untuk ya mengawal, itu ya. pun orang di sekitar situ. Begitu Ya. Pak. Baik, jadi sama saja Pak, misalnya Bapak tidak ke sana tetapi ada anggota yang disuruh coba lihat ke sana dan bagaimana foto-fotonya, laporannya. Jadi itu sama saja dengan Bapak juga Ya. yang ikut terlibat Ya. langsung. Baik, Sambalu, kita coba tanya-tanya juga ini berkaitan dengan rumah. Apakah rumah susun itu bagian dari tugas tak juga Pak? Iya. Oh iya, Iya. iya lumayan banyak keluhan tentang rumah susun. Itu Bapak pernah memberikan solusi? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa rumah susun itu adalah salah satu UPTD dari Dinas Perumahan. Iya, Dan kalau dibilang solusi, ya, kami setiap saat itu ada komunikasi dengan warga rumah susun. Kebetulan ada di wilayah kami juga ya, Iya. rumah susun di Lete, Iya. ya di situ. Dan sudah berapa kali juga kami mengadakan reses di tempat tersebut, terus juga upaya-upaya memfasilitasi warga yang merasa mempunyai kesulitan iya, dari pihak Baik. dinas perumahan, termasuk baru-baru ini menyangkut air bersih. Ya, jadi ada keluhan bahwa di rumah susun itu distribusi air bersih sangat lambat karena Iya. kan mereka kan punya tempat penampungan air. baik. Setelah itu baru disalurkan. Tapi karena memang kesulitan air, kami juga komunikasi dengan PDAM sehingga ditindaklanjuti dengan pengadaan air melalui mobil-mobil tangki. Begitu Ya, Pak. Baik.
Ya, jadi seperti itu juga di wilayahnya Pak Anton Paul Goni tentang rumah susun, dan ini bagian dari mitra kerja Bapak juga ya. Iya, kita dan sedikit saya tambahkan Iya. Mbak Uni, kemarin kami mengadakan kunjungan dapil Iya, kebetulan di daerah Parantambung. iya, Itu ada usulan dari Pak Lurah untuk boleh dibuatkan juga rumah susun di sekitar Kelurahan Parantambung, Kecamatan Tamalate, dengan adanya rencana dari Balai Pompengan, ya ini kan instansi pusat, iya. yang akan menertibkan warga-warga yang Tinggal di seputar situ. bertempat tinggal di bantaran sungai. Oh, iya. Itu mulai dari Malino sampai ke Makassar. Iya, Dan iya. itu kami tindak lanjuti dengan Dinas Perumahan. Kalau memang ada lahan, masalah anggarannya itu Dinas Perumahan bisa mengupayakan di kementerian. Iya. Persoalan sekarang lahan yang ditawarkan oleh Kelurahan Parantambung itu milik Balai Pompengan. Iya. Dan tentunya kami tidak ada interaksi ke sana. Baik. Tapi melalui Pak Rudi, ya Iya. kebetulan dia anggota DPR Provinsi yang memang bisa berkomunikasi dengan balai, ya itu kita sudah komunikasikan dan beliau akan mencoba untuk menindaklanjuti. Mudah-mudahan Balai Pompengan bersedia menyerahkan lahannya, apakah sifatnya itu bantuan hibah kepada pemerintah kota kah, atau sifatnya pinjam, yang penting harus disiapkan, karena kalau ditertibkan itu berapa keluarga yang harus mengalami kesulitan rumah tinggal. Baik. Sedangkan mereka saja membangun di sana itu ya memang boleh dikatakan liar ya, karena memang itu wilayah yang tidak bisa ditempati. Baik. Cuma karena kondisi kita punya warga yang serba kesulitan, tidak punya uang mungkin untuk membeli lahan, akhirnya dengan kesempatan yang ada yang mereka lihat, ya mereka berupaya bagaimana supaya mereka bisa membangun tempat tinggal sementara. Iya, baik Sambalu. Jadi kita dapat menangkap ya dan juga menyimpulkan bagaimana konsistensi dari Pak Anton Paul Goni di dalam mengawal tugas-tugasnya. Kan tugas dari Pak Anton Paul Goni ini adalah 3 ya. Kalau kita sudah dengarkan sejak kemarin, tugas Bapak Ibu kita di Dewan itu budgeting, menganggarkan, kemudian mengawasi, lalu juga membuat aturan-aturan ya, peraturan perundangan atau legislasi. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dan melekat ya pada diri Bapak Ibu anggota Dewan kita. Nah, Uni coba baca dulu, ini ada sedikit catatan kecil lagi yang masuk. Katanya, Pak, itu di rumah susun, bisakah diatur itu supaya adil, setiap rumah atau setiap kamar-kamar ruangan rumah itu memakai meteran listrik masing-masing. Oh iya, memang banyak keluhan tentang itu, di mana yang punya lampu cuma 2 mata, 3 mata, itu pembayarannya sama, Pak. Ya, sama dengan yang memakai ada televisi, ada kulkas, ada apa. Jadi ini minta ada pembagian yang adil tentang pembayaran berdasarkan pemakaiannya, Pak. Iya, bisa dijelaskan ini sedikit, Pak? Iya. Makasih Mbak Uni. Jadi memang persoalan ini memang sudah pernah kami dapatkan juga. Di masyarakat. Iya. Tapi yang terbanyak itu menyangkut masalah pembelian voucher. Iya. Saya juga tidak tahu persis kenapa ada informasi ini, karena setahu saya masing-masing itu ada vouchernya. Ada ya, mereka punya instalasi untuk voucher, karena mereka kalau misalkan nunggak itu tidak bisa dikasih, karena vouchernya juga dari Dinas Perumahan. Itu aturan memang yang mungkin dengan kerjasamanya dengan pihak PLN, sehingga vouchernya itu juga dibeli melalui PLN. Itu juga menjadi keluhan karena ada sedikit perbedaan. Ya, kami juga sudah upayakan minta bagaimana Dinas Perumahan punya aturan itu bisa memperbaiki itu aturan, karena itu merupakan keluhan. Contohnya begini Mbak Uni, mereka misalkan beli voucher yang 50. Biasanya tuh kalau dia beli di misalkan Indomaret atau apa, itu potongannya agak sedikit, lebih rendah dari kalau misalkan langsung dari Dinas Perumahan. Tapi mungkin juga ada kebijakan yang atau aturan yang ada di Dinas Perumahan sehingga itu harus dilaksanakan. Karena takutnya kalau mereka, ini menurut dugaan kami dan itu barangkali agak masuk di akal,
takutnya kalau mereka diberi kesempatan untuk membeli sendiri, mereka abaikan tunggakannya. Oh Ya, iya. ya, itu yang Iya, menjadi jadi- dasar ya. Karena iya. kalau mereka sendiri yang menunggak, mereka enggak pusing. Iya. Yang penting listrik nyala. Nyala, Tapi iya. kalau dengan adanya aturan begitu, mereka harus melunasi tunggakannya. Iya, baik. Ya, satu harapan besar Pak itu rencana untuk membangun rumah susun di wilayah Pompengan ya. Mudah-mudahan bisa nanti terwujud Amin, ya. dalam kerja-kerja Bapak ke depan. Sedikit lagi Pak ya, Uni mau tanya satu pertanyaan sederhana dari dua kata ini, ada kata pendidikan, ada kata kesejahteraan. Bapak melihat prioritas yang utama yang mana Pak? Ya sebenarnya kalau kedua kata ini sebenarnya sangat erat kaitannya. Tidak bisa dipisah Pak Ya, ya. Oh, karena seperti kalau kita mengatakan bahwa pendidikan Iya. yang baik Iya. tentu kemungkinan kesejahteraannya lebih bagus. Baik. Tapi itu juga belum tentu 100%. Iya. Karena ada juga orang pendidikannya cukup baik, Iya. tapi belum tentu juga kesejahteraannya. Iya. Dan itu kan kembali dari kepala perilaku lagi. Kembali pada orangnya ya, Pak, perilaku. seperti Tapi itu. kalau memang kita mau kaitkan ya memang pendidikan itu penting. Iya. Karena kecerdasan bangsa itu perlu melalui pendidikan. Iya. Baik, jadi dua-duanya tidak bisa dipisah Iya, ya. Jadi iya. tetapi pendidikan itu penting Iya. untuk memberikan dasar-dasar bagaimana kehidupan ke depan yang lebih baik. Memang Baik, iya. seperti tadi dikatakan bahwa kalau pendidikannya baik pasti kemungkinan mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Iya. Tapi itu juga belum tentu karena Baik. kalau kebetulan saya punya orang tua ini kan Iya. sekolah Belanda. Iya. Ya, pendidikannya boleh dikata cuma tingkat SMP. Iya. Tapi dia bisa menjadi pegawai negeri sipil Iya. dan sempat juga punya jabatan. Ya. Iya. Jadi kami juga ini memang bukan dari anak pengusaha, Iya. bukan anak Baik. dari pejabat. Kami cuma pegawai negeri sipil biasa. Dan Baik. puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya kami bersaudara sudah ada juga yang bisa seperti mendapatkan kesejahteraan yang lebih besar dari orang tua kami. Iya. Api semangat yang terus berkobar ini bisa kita tangkap dari Pak Anton Paul Goni ya, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, dari PDIP, dan ini tentu kobaran ini akan terus dibawa ke depan ya Pak. Jadi bukan masalah usia yang senior, junior, bukan masalah itu, tetapi itu adalah masalah semangat ya, masalah semangat. Nah, satu lagi Pak, sebelum kita closing, Uni mau tanya-tanya juga tentang limbah domestik. Ketika Bapak mensosialisasikannya, itu mana yang penting yang harus diingat oleh warga tentang limbah domestik ini Pak? Iya. Iya, jadi kalau kita berbicara limbah, itu kan hasil dari limbah itu kan ada juga yang beracun. Iya. Ya, nah, kami sementara ini Iya. mau menggodok perda mengenai limbah beracun. Beracun. Ya. Iya. Ya, bagi kami sebagai wakil rakyat, tentu yang tadi Mbak Uni katakan fungsi pengawasan, ya kita harus mengawasi kedua belah pihak. Iya. Baik itu instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Iya. karena menyangkut limbah, maupun warga masyarakat. Kita memberikan senantiasa edukasi bahwa sebagaimanapun usaha dari pemerintah kota untuk bisa mengatur bahwa bagaimana supaya limbah ini bisa Tidak berbahaya. Iya. disalurkan atau disalurkan sesuai dengan aturan yang ada, Iya. tanpa didukung oleh warga, itu juga akan sia-sia. Ya. Jadi memang kita tidak bisa hanya berkoordinasi dengan pihak instansi terkait, tapi edukasi kepada masyarakat itu penting. Baik. Ya, Jadi karena kalau di tengah-tengah masyarakat itu sering mereka juga tidak memperhatikan bagaimana sanitasinya, Ya, itu bagaimana Apalagi- selokannya. apalagi kalau mereka punya usaha Pak ya. Ini Ya. baru-baru ada kami juga menerima langsung laporan di media kami di radio. Itu ada warga yang memasukkan saja tempat
tempat telur itu ke dalam got dan begitu menumpuk tebal. Nah, ini kan mengganggu lingkungan, Pak ya. Jadi ini bagian yang dikatakan itu, Pak. Ada keterkaitan dengan banjir itu semua. Betul. Kami beberapa waktu yang lalu Mbak Uni mengalami itu, kan kebetulan kami juga punya mitra kerja Dinas PU. Iya. Dan di dalamnya ada bidang drainase, ada bidang jalan. Kami beberapa kali mendapat laporan dari warga untuk mengeruk sedimentasi karena selokannya sudah penuh, takutnya masuk musim hujan, itu kan otomatis karena drainasenya sudah tidak maksimal, ya begitu hujan ya pasti lari-larinya pasti ada genangan atau sampai pada banjir. Jadi kami biasa tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, setelah dibersihkan ya tidak sampai 1-2 bulan penuh lagi. Jadi itu kami selalu informasikan kepada masyarakat bahwa ya kalau warga sendiri tidak bisa menjaga lingkungannya ya dampaknya kepada mereka sendiri. Seperti itu. Jadi warga pun harus bekerja sama ya dengan pemerintah. Iya, tabe Pak. Ini Uni jadi tambah banyak pertanyaan ini. Bapak di rumah, Ibu, anak-anak bagaimana mensupport Bapak, Pak? Di dalam menyampaikan ke warga, bersilaturahmi dengan warga, dengan konstituen, apakah ikut atau turut membantu? Kalau kami itu sebenarnya sangat membantu. Ibu ya, Ibu. Kebetulan istri saya ASN. Oh iya. Jadi memang dia juga punya kerja, tapi dalam hal kegiatan saya sebagai wakil rakyat dia selalu membantu. Anak-anak juga. Ya. Iya baik. Jadi anak-anak juga Pak ya, saling mensupport semua. Iya baik. Sambalu cukup dulu sampai di sini. Tetapi kita masih mau minta closing penutup dari Bapak Anton Paul Goni. Apa yang ingin Pak Anton sampaikan, silahkan Pak. Terima kasih Mbak Uni. Jadi perlu saya sampaikan kepada Ibu Uni dan Mbak Uni dengan warga masyarakat bahwa kami ini betul-betul menjadi wakil rakyat memang untuk pengabdian. Karena apa? Kami sudah tidak muda lagi. Tidak muda lagi, ya. Jadi saya selalu katakan bahwa ya memang saya bersyukur karena di usia yang sudah tidak muda lagi, saya masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan masa jabatan saya periode 2019-2024 dengan baik. Dan ya kalau memang saya masih punya garis tangan, masih terpilih ya, saya masih bisa berbuat lebih banyak. Karena jujur saya katakan Mbak Uni bahwa saya pertama menjadi caleg itu 2014. Iya. Nah, waktu itu nomor 2. Iya. Dulu ya. 2014. Jadi tidak terpilih. Iya. 2019 saya maju lagi. Tentu jujur aja kekuatan kan sudah berbeda. Iya, sudah ada pengalaman ya. Bukan maksudnya sudah berkurang tenaganya ya. Bukan, kita tidak bisa pungkiri kan kalau kita berkecimpung di dunia politik itu kan harus ada uang juga. Iya, ada dana. Tapi uang bukan segala-galanya. Tapi jadi dengan kekuatan yang sudah semakin menurun, yang saya hadapi waktu itu incumbent, 1 orang, 2 orang mantan incumbent. Tapi saya yang terpilih. Jadi saya langsung berpikir bahwa ini memang karunia. Dan saya diberi kesempatan, ya itulah orang bilang katakan garis tangan. Garis tangan. Di samping buah tangan, campur tangan. Nah, ini garis tangan yang sangat menentukan. Karena kalau berbicara yang lain-lain itu ya dibandingkan dengan caleg yang ada, ya mungkin peluang saya memang tidak terlalu besar, tapi karena garis tangan, ya jadi mudah-mudahan ya dengan pengabdian yang saya dapatkan di usia yang sudah tidak muda, saya bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Iya, baik. Sambalu, usia boleh tidak muda lagi, tetapi api semangat yang berkobar ini mudah-mudahan bisa ditangkap oleh masyarakat, khususnya Dapil 5 Mamajang Mariso Tamalate ya, dan semangat yang disampaikan oleh Pak Anton Paul Goni dari PDIP mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi yang muda-muda maupun yang tidak muda lagi. Ya, kami pamit, nanti kita ketemu lagi pada podcast maupun siaran yang kita
sampaikan melalui 105,9 FM bagaimana kita lebih dekat dengan legislator DPRD Kota Makassar. Uni dan Pak Anton pamit Sambalu, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mari Kidi. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.